Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, saya akan mengerjakan tugas review jurnal pada mata kuliah kecerdasan buatan. Yang mana dosen pengampu pada mata kuliah ini yaitu Bunda Riza Efrianti SSI MKom, dan yang mereview jurnal ini adalah saya sendiri, Hasanah Fitri, NIM 2518048 dari PT IKA 6B IAIN Bukit Tinggi. Adapun judul jurnal yang saya review yaitu Pengembangan Modal Jaringan Syaraf Tiruan untuk Memprediksi Jumlah Mahasiswa Baru di PTS Surabaya, Studi Kasus Universitas Wijaya Putra. Berikut adalah komponen jurnalnya, yaitu yang pertama judul jurnal, yang kedua jurnal, yang ketiga volume dan nomor, yang keempat tahun, yang kelima penulis, yang keenam reviewer, yang ketujuh tanggal review, yang kedelapan tujuan penelitian, yang kesembilan subjek penelitian, yang kesepuluh metode penelitian, yang kesebelas hasil penelitian, yang kedua-belas kelebihan, yang ke-13 kelemahan, dan yang terakhir kesimpulan. Nanti akan kita bahas satu-satu dari yang ke-14 ini. Baiklah, yang pertama yaitu jurnal, judul jurnal. Adapun judul jurnal kali ini yaitu Pengembangan Modal Jaringan Saraf Tiruan untuk Memprediksi Jumlah Mahasiswa Baru di PTS Surabaya, Studi Kasus Universitas Wijaya Putra. Yang kedua, jurnal. Jurnal ini adalah Jurnal Ilmiah Teknologi Informasi Asia. Yang ketiga, volume dan nomor. Volume dan nomor jurnal ini, yang pertama volume. Volumenya 12 dan nomornya nomor 1. Baiklah, selanjutnya yaitu tahun. Jurnal ini terbit pada tahun 2018. Yang kelima, penulis. Penulis jurnal ini yang pertama Alven Safik Ritonga dan yang kedua Suryo Atmojo. Yang keenam, reviewer. Reviewer dari jurnal ini adalah saya sendiri, Hasanah Fitri. Selanjutnya yang ketujuh, yaitu tanggal review. Saya mereview jurnal ini pada tanggal 31 Mei 2021. Yang kedelapan, tujuan penelitian. Adapun tujuan penelitian adalah untuk mendapatkan arsitektur jaringan saraf tiruan yang terbaik, membandingkan dua metode jaringan saraf tiruan, baik photorogation dengan metode jaringan saraf tiruan fungsi basic radial atau RBF. Penelitian ini merupakan penelitian dengan menggunakan data sebenarnya. Maka, menurut peneliti, metode jaringan saraf tiruan ini perlu diterapkan untuk memprediksi peningkatan jumlah mahasiswa baru, karena dengan menggunakan metode ini memperoleh keakuratan yang bagus dan proses yang cepat. Selanjutnya yang ke-9, subjek penelitian. Subjek penelitiannya yaitu mahasiswa baru di PTS Surabaya. Baiklah, selanjutnya yang ke-10 adalah metode penelitian. Metode jaringan saraf tiruan, backpropagation atau BP, dan jaringan saraf tiruan fungsi basis radial atau RBF yang diimplementasikan dengan menggunakan program komputer yang mampu menyelesaikan sejumlah proses perhitungan selama proses berjalan. Adapun yang dimaksud dengan metode jaringan saraf tiruan backpropagation atau BP dan jaringan saraf tiruan fungsi basis radial atau RBF yaitu yang pertama yaitu metode jaringan saraf tiruan backpropagation atau BP, yaitu merupakan metode untuk peramalan time serial dengan menggunakan jaringan saraf tiruan feed forward. Input layar terhubung ke output layar melalui satu atau lebih hidden layar. Arsitektur backpropagation menggunakan error output untuk mengubah nilai bobotnya dalam arah mundur atau backward.
Selanjutnya, jaringan saraf tiruan fungsi basis radial atau RBF adalah metode jaringan saraf dengan satu unit pada hidden layer, di mana fungsi aktifisnya adalah fungsi basis dalam fungsi linear pada lapisan output. Model ini merupakan pemetaan fungsi nonlinear multidimensi berdasarkan pada jarak antar faktor input dan faktor pusat. Jaringan saraf fungsi basis radial dengan input dinamis. Selanjutnya yang ke-11 adalah hasil penelitian. Hasil penelitian menunjukkan adanya perbedaan antara metode JST-RBF dengan metode JST-backpropagation. Diperoleh indeks statis JST-RBF MAE sama dengan 0,0074, RBMS sama dengan 0,0096, error 12,6532%. Indeks statis JST backpropagation MAE sama dengan 0,2129, RMSE sama dengan 0,2752, error sama dengan 13,3217%. Selanjutnya yang ke-12, kelebihan. Kelebihan jurnal ini yang pertama, cukup lengkap dalam memaparkan materinya karena dilengkapi dengan rumus-rumus dan tabel. Yang kedua, penjelasan yang disampaikan pada pendahuluan dipaparkan dengan cukup jelas. Yang ketiga, memaparkan secara jelas dan lengkap mulai dari pendahuluan, latar belakang dari permasalahan, mengapa dikembangkan model jaringan saraf tiruan untuk memprediksi jumlah mahasiswa baru di PTS Surabaya, studi kasus Universitas Wijaya Putra. Selanjutnya yang ke-13 adalah kekurangan. Adapun kekurangan dari jurnal ini yaitu di dalam penulisan jurnal ada beberapa kosakata atau pemborosan kata. Contohnya di paragraf kedua bait kedua pada bagian pendahuluan. Di sana ditulis bahwa jaringan saraf adalah merupakan salah satu representasi buatan otak manusia. Seharusnya dalam penulisan tersebut penulis dapat menuliskan jaringan saraf adalah salah satu representasi buatan otak manusia, tidak menggunakan adalah dan menggunakan merupakan, tetapi menggunakan salah satunya saja. Yang kedua, terdapat beberapa istilah yang tidak ada penjelasan atau keterangannya. Selanjutnya yang ke-14 adalah kesimpulan. Kesimpulan hasil simulasi dan analisis data yang dilakukan maka dapat diperoleh suatu kesimpulan sebagai berikut. Yang pertama, metode representasi terbaik menggunakan metode JST-RBF dengan parameter-parameter target error sama dengan 0,001 dan learning rate-nya adalah 0,01. Menggunakan metode JST backpropagation dengan parameter-parameter target error sama dengan 0,0001 dan learning rate-nya adalah 0,01 dengan fungsi aktivasi testing untuk semua layar dan fungsi train untuk fungsi training. Yang kedua, menggunakan parameter target error sama dengan 0,0001 dan learning rate-nya adalah 0,01. Yang sama pada kedua metode dalam mempresentasi jumlah mahasiswa baru di Universitas Wijaya Putra Surabaya. Diperoleh perbedaan pada indeks statis MAE, RMSE, dan error. Indeks statis menggunakan metode JST-RBF diperoleh MAE sama dengan 0,0074, RMS-nya sama dengan 0,0096 dan error sama dengan 12,6532%. Indeks statis menggunakan metode JST backpropagation diperoleh MAE sebanyak 0,2129, RMSE sebanyak 0,252 dan error sebesar 13,3217%.
Dari perbandingan indeks statis ini, bisa disimpulkan bahwa metode JST-RBF lebih baik dalam mempresentasikan jumlah mahasiswa baru. Yang ketiga, dengan menggunakan data jumlah mahasiswa baru di Universitas Wijaya Putra periode tahun 2012 sampai 2016 sebagai data training dan data testing, diperoleh prediksi jumlah mahasiswa baru menggunakan metode JST-RBF diperoleh Surabaya sebesar 450, Gresik 188, Lamongan sebesar 27, Mojokerto 52, Pasuruan 128, dan kabupaten kota lainnya sebesar 188 menggunakan metode JST Backpropagation hasil prediksi. Surabaya sebesar 575, Gresik 6, Lamongan 48, Mojokerto 385, Pasuruan 436, dan kabupaten lainnya 206. Baiklah, itulah penjelasan atau review jurnal dari saya. Salah dan janggal saya mohon maaf. Saya akhiri dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.